Kemarin itu Roma itu Raja Dangdut terharu. Dia diundang oleh LDNU. Dia tidak tahu kalau ada Habib di situ. Diundang oleh LDNU untuk memberikan kisah bagaimana dakwah beliau dengan musik. Nggak tahu kalau ada Habib. Nah, ternyata Habibnya nggak marah. Kan Roma Irama itu setelah beliau mengundang saya dicaci maki oleh Habib-Habib. Kata Roma Irama, saya tidak percaya ente itu cucu Nabi, tapi bukan memutuskan persahabatan. Kita tetap sahabat. Beliau ini sahabatnya Rizik Syihab. Beliau ini sahabatnya para Habib-Habib. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi saja. Kalau berteman kita biasa. Wong namanya mengakui cucu Nabi atau bukan itu bukan rukun iman kok. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi, tapi kita tetap bersahabat. Tapi ini hanya framing saja. Ada Roma Irama nangis sama Habib di framing. Roma Irama tobat. Roma Irama itu memang beliau itu wataknya begitu. Itu watak orang Banten. Beliau ini kan masih keturunan Sultan Agung Tirtayasa. Orangnya kalau ditantang galak, tapi kalau dilembutin nangis. Itu ciri-ciri keturunan Sultan Banten. Jadi kalau ditantang ya makin galak. Tapi kalau misalnya tersentuh hatinya, jangankan lagi masalah yang besar, masalah kecil aja ngobrol begini ini bisa nangis kalau orang Banten. Ini kalau umpamanya lebaran itu ya enggak salah-salah banget rasanya kemarin, tapi nangis semua kalau kita salaman itu sama keluarga. Ada sepupu saya kalau jadi imam ngegerung-gerung, kalau ngobrol tersentuh sedikit ngobrol langsung nangis. Kemarin itu Roma itu Raja Dangdut terharu. Dia diundang oleh LDNU. Dia tidak tahu kalau ada Habib di situ. Diundang oleh LDNU untuk memberikan kisah bagaimana dakwah beliau dengan musik. Nggak tahu kalau ada Habib. Nah, ternyata Habibnya nggak marah. Kan Roma Irama itu setelah beliau mengundang saya dicaci maki oleh Habib-Habib. Kata Roma Irama, saya tidak percaya ente itu cucu Nabi, tapi bukan memutuskan persahabatan. Kita tetap sahabat. Beliau ini sahabatnya Rizik Syihab. Beliau ini sahabatnya para Habib-Habib. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi saja. Kalau berteman kita biasa. Wong namanya mengakui cucu Nabi atau bukan itu bukan rukun iman kok. Saya hanya tidak percaya kamu cucu Nabi, tapi kita tetap bersahabat. Tetapi Rizik Syihab nggak mau, malah mencaci maki. Bahar Smith malah mencaci maki. Nah, ketika ada Habib itu di PBNU yang hadir, baik sekali adabnya, terharu itu. Bang Haji Roma Irama terharu nangis karena beliau, saya kan pernah beberapa kali ngobrol. Ya kadang-kadang ngobrol sama saya nangis juga. Ngambil tisu. Ya begitu orang yang berhati lembut. Orang berhati lembut itu gampang tersentuh hatinya. Makanya Bang Haji Roma Irama itu maunya begitu. Saya batalkan nasab ente, tapi kita bersahabat. Yang biasanya minjemin marawis ya kita minjeman lagi. Yang biasanya kita ngobrol, kita tetap ngobrol. Yang biasanya kita ini adalah kerja bareng, kita kerja bareng. Yang biasanya bisnis bareng, kita bisnis bareng. Yang udah kagol punya mantu Balawi, nggak apa-apa, jangan suruh cerai. Kita hanya tidak percaya mereka cucu Nabi. Bukan berarti kita memutuskan segalanya. Itu memang yang diungkapkan oleh Bang Haji Roma Irama. Cuma di framing. Coba lihat itu framingnya. Bang Haji bertobat. Dengerin apa yang diomongin Bang Haji. Apa benar dia ngomong bahwa Balawi sekarang secucu Nabi? Tidak ada. Itu hanya framing-framing. Karena Bang Haji Roma Irama pengennya begitu. Saya batalin itu
nasab ente bukan berarti kita bermusuhan, karena memang tidak ada dalilnya. Ente ngaku tahun 895 Hijriah, sebelumnya ndak ada. Sedangkan orang yang diaku itu hidupnya tahun 345 Hijriah. Nah, di dalam tahun 345 Hijriah sudah ada kitab nasab, keturunan Nabi dicatat semua, tapi ente nggak ada. Katanya ente turunan Ubed. Ubed nggak dicatat sebagai keturunan Nabi. 550 tahun. Di dalam kitab Silsilatil Alawiyan nggak dicatat. Di dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak dicatat. Muntaqilatut Talibiyah tidak dicatat. Al-Majdi tidak dicatat. Itu semua di abad 5. Masuk ke abad 6 ada kitab karya Imam Al-Fahru Raji, Kiai Haris. Imam Al-Fahru Raji itu seorang ahli tafsir, ahli usul fikih. Kalau ada lafaz al-imam dimutlakkan dalam usul fikih, maka al-muradu al-imam ar-Razi. Nah, beliau menulis kitab nasab. Beliau menulis kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Beliau menulis Ahmad bin Isa punya anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubed. Itu tahun 597 Hijriah. Kemudian muridnya penulis kitab Al-Fahri itu wafat 614 Hijriah. Menulis juga tidak ada nama Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa. Kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Muson, kemudian kitab Umdatut Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang nulis bahwa Habib ini putune Kanjeng Nabi. Tidak ada. Yang lain belum ada yang masuk Islam. Orang sini dulu leluhurnya sudah masuk Islam. Kalau ada Sunan Gunung Jati, masjid rame karena ada Sunan Gunung Jati. Kalau Sunan Gunung Jati lagi nggak ada, sepi. Karena emang belum ada masyarakat Cirebon yang lainnya masuk Islam. Suatu ketika Sunan Gunung Jati datang ke sini, waktu sholat Sunan Gunung Jati datang ke masjid. Ke masjid sepi. Ningendi iki wong Astana Japura, lamun anak kita merame je barang kita mendadak teka je pada laka. Wong-wong pada mai weruning baturening tetanggane bahwa anak Sunan Gunung Jati pada teka. Jere Sunan Gunung Jati lamun wis manjing Islam japura-pura. Lamun anak kita pada teka, lamun kita laka je pada orang sholat maning. Akhirnya Sunan Gunung Jati rada marah, ditendang masjidnya sampai mabur ning Cilacap. Ning kisah legenda para sejarah dari Cirebon. Akhirnya mulai saat itu orang Astana Japura menjadi contoh yang tidak punya lagi rasa pura-pura, tetapi betul-betul yang menjadi pengikut Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, ikut menyebarkan Islam di Cirebon, ikut pula menyebarkan agama Islam di Banten. Iku adalah hasil dakwah dari Sunan Gunung Jati lan wong Astana Japura. Jadi Banten sikiki ake wong Islam, di situ ada peran besar dari leluhur-leluhur orang Astana Japura. Makanya wong Banten orang macem-macem ning wong Astana Japura. Senajan durung dimai mangan gak orang ngomong kulama. Orang kaya Yai Abbas. Yai Abbas mau wong buntet wong dewek. Jadi durung dimai mangan gak ngomong. Mau orang apa-apa. Wong Islamnya gak kulanang wong Astana Japura segala bengene sing nyebaraken ning Banten. Gitu Banten.
menawi bentas ceramah ma anak. Sunan Gunung Jati kenapa berhasil menyebarkan agama Islam di Cirebon, di Jawa Barat, di Banten, di DKI Jakarta? Karena Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam yang universal, yang transenden, datang daripada Allah, tapi tidak pernah meninggalkan budaya-budaya setempat. Budaya-budaya yang masih ada dalam koridor syariat agama Allah dibiarkan, seperti yang tadi dibicarakan oleh Asy-Syarif Abbas Bili Yahsi, semacam wayang dan lain sebagainya, itu ditolerir dalam ajaran Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Telah jelas mana yang benar, mana yang sesat. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Marah Labid, atau sing dikenal nang wong Astana Japura kelawan Tafsir Munir, ngomongaken Syekh Nawawi, qad tabayyana rusdu minal ghai, ay qad tamayyazal haqqu minal batil. Telah jelas berbeda mana yang hak dan mana yang batil. Maka tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Orang Hindu, orang Buddha tidak dipaksa oleh Sunan Gunung Jati dan para wali songo untuk masuk Islam, tetapi para duat, para pendakwah, para wali songo memberikan contoh akhlak yang baik pada masyarakat. Akhirnya tanpa paksaan agama Islam di Cirebon, di Banten, di Jakarta, di Jawa Barat dan seluruh Nusantara yang disebarkan oleh para wali songo menjadi mayoritas seperti sekarang. Alhamdulillah. Maka ketahanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang secara geografis berada di antara persilangan dua benua. Ada benua Asia, ada benua Australia, di tengah-tengah ada Indonesia. Ada ideologi politik liberal, ada ideologi politik komunis, di tengah-tengah ada Indonesia. Dengan 17.000 pulau, dengan 700 suku bangsa, 1.400 bahasa, dengan berbagai macam kebudayaan, seni, tradisi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Akhirnya Indonesia bersatu, menyatakan, bersumpah bahwa satu bangsa, satu bahasa, satu negara, Indonesia. Inilah ibu-ibu yang harus ibu-ibu ketahui, bahwa hari ini dunia tidak baik-baik saja. Dunia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Kemarin Bashar Assad di Suriah masih jadi presiden, sekarang sudah digulingkan. Cina dan Amerika sudah mendidih ingin menguasai Laut Cina Selatan. Bisa jadi ibu dan bapak, Indonesia yang berada di tengah ini akan menjadi medan pertempuran antara kekuatan-kekuatan negara-negara
yang ingin memonopoli otoritas ekonomi politik kekuasaan. Jika di dalam negeri Indonesia sendiri ketahanan pangan, ketahanan energinya lemah, maka jika suatu saat naudzubillah terjadi peperangan dunia, maka Indonesia tidak bisa lagi untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungannya sebagai bangsa juga sebagai negara. Maka ibu-ibu, ketahanan nasional ini penting. Ketahanan nasional negara kesatuan Republik ini penting. Kita bukan hanya menghadapi mereka yang ada di luar negara kita, tetapi yang kadang-kadang paling susah menghadapi para pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara kita hanya fokus untuk bagaimana mempertahankan negara kita dari orang-orang luar, maka kita harus menguatkan dalam negeri kita dalam ketahanan nasional. Prinsip-prinsip ketahanan nasional harus dikuatkan secara geostrategis nasional bangsa Indonesia. Apa itu? 5 perkara. Pertama adalah geostrategis ketahanan kita sebagai bangsa Indonesia dilihat dari kesatuan kesejarahan, bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu sejarah. Tidak boleh sejarahnya dipisah-pisahkan antara Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Semuanya memiliki kesatuan sejarah yang akan menyatukan kita sebagai bangsa, yang akan menyatukan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Puluhan ribu tahun yang silam kita sudah satu sejarah. Ini adalah prinsip ketahanan nasional yang pertama yang tidak boleh diabaikan dan sejarahnya tidak boleh dirubah oleh siapapun juga. Apabila kesatuan kesejarahan bangsa Indonesia ini ada yang merubah, ketahanan nasional ini akan mengalami sebuah retakan yang dari situ musuh akan dapat dengan mudah untuk menguasai kita. Maka jaga di Astana Japura ini. Di sini banyak makam para wali-wali. Jangan sampai makamnya dirubah jadi Ba'alawi. Di sini kesejarahan Sunan Gunung Jati, para wali-wali di Cirebon. Jangan sampai kesejarahan Astana Japura yang merupakan satu desa yang bersejarah, desa di mana dulu pernah Sunan Gunung Jati di sini mengajarkan agama. Di sini Sunan Gunung Jati ngobrol, di mai kopi, mungkin pada ngerokok bapak-bapak nema. Sunan Gunung Jati mah menang be ngedeleng wong Astana Japura ngerokok memangan melulu je gimana. Jangan sampai sejarahnya ada yang merubah. Jangan sampai segala kearifan lokal Astana Japura, kuda liman kayak maung sing tak enggok aja sampai hilang. Budaya-budaya jangan sampai hilang. Kenapa? Karena kesatuan kebudayaan juga merupakan salah satu prinsip-prinsip ketahanan nasional. Yang kedua prinsip ketahanan nasional adalah kesatuan kebudayaan. Budaya yang ada di Indonesia adalah kebudayaan Indonesia yang merupakan kebudayaan dari suku-suku bangsa, ratusan suku bangsa Indonesia
yang budaya dan tradisinya saling kait mengait antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya, kemudian menjadi kebudayaan nasional bangsa Indo. Jangan sampai kebudayaan nasional Indonesia ini hilang. Kenapa? Salah satu prinsip ketahanan nasional adalah kebudayaan. Jika masyarakat berbudaya yang ada di Indonesia ini budayanya sudah hilang, diganti oleh budaya-budaya luar, baik budaya luar yang merupakan budaya barat atau budaya-budaya Arab, kemudian kita lupakan budaya Astana Japura, kita lupakan budaya Madura, kita lupakan budaya Banten, kita lupakan budaya Kalimantan, budaya Dayak, kita lupakan budaya Aceh, kita lupakan budaya orang-orang Batak, kita lupakan budaya Mandailing Natal, kita lupakan budaya Jambi, kita lupakan budaya Palembang, kita lupakan budaya Pagaruyung, kita lupakan budaya Lampung, kita lupakan budaya Bengkulu dan lain sebagainya. Maka ketika budaya itu sudah hilang, musuh akan mudah mencaplok negara kesatuan Republik Indonesia, karena identitasnya sudah berubah, sudah tidak ada lagi identitas nasional. Kita sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang telah berikrar untuk menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Jadi ibu, masalah budaya yang sekarang ini digeser, budaya wayang digeser, budaya maulidan, marhaba kita rubah, kita laka identitasnya maning, marhaba kita pada kayak marhaba uang-uang luar negeri. Akhirnya budaya marhaba kitanya tidak ada, seakan-akan semuanya sama. Yang menyebarkan agama Islam di sana dengan di sini sama, padahal kita punya marhaba yang khusus dari zaman dulu, sejak Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Cirebon, anaknya menyebarkan agama Islam di Banten. Kita punya marhaba. Marhaba itu yang harus kita galakan kembali. Marhaban ya Raini marhaba. Bengenlah ke speaker teger kurungune ke bapak-bapak sing tua-tua ke bari ngedengkek bening musola kaning tembok barang tangi uang wis pada laka kabeh. Marhaba ganti, kosidahan kiai-kiai ganti jadi perkutuk makanan-makanan ya, joget-joget segala macam. Ini adalah ketahanan nasional kita berarti sudah jebol. Kalau ketahanan nasional kita sudah jebol, salah satu prinsip ketahanan nasional adalah kesatuan kebudayaan nasional kita bangsa Indonesia. Jika budayanya sudah dijebol, maka negaranya gampang dirampok. Kotane wis dirampok, embu Cirebon mah, hari Banten mah adoh malwani. Tapi Tegal wis ana haul Tegal, sing haul dudu wong Tegal, sing dihauli dudu wong Tegal, raine dudu rai wong Tegal, cungure dudu cungur wong Tegal. Solo wis dirampok aran kotane haul Solo, sing dihauli dudu Kanjeng Sinuhun Raja Surakarta, tapi sing dihauli kelawan nama haul Solo adalah orang yang bukan orang Solo. Budaya Solo yang begitu luhur
sekarang ditinggalkan oleh orang Solonya sendiri, hanya ada di sekitar keraton saja. Apabila budaya ini sudah jebol, maka sebentar lagi negara bangsa ini akan jebol. Gresik wis ana haul Gresik, kabeh kok haul Cirebon, bisa jadi ana haul Astana Japura. Sing dihauli duduk Kiai Sairoji, Ki Sairoji masih urip engko 100 tahun maning muraga. Ana misalnya ning kene Kiai Bengen, Pangeran Sindang Garuda sing nglawan Amuk Marugul, nggih boten? Bengen mana Pangeran Sindang Garuda. Apa artinya Garuda? Lamun bangsa Indonesia hari ini dasar adalah Garuda. Lawang Astana Japura mah 1500 Masehi sudah kenal dengan Garuda, karena di sini dulu ada seorang pendekar bernama Pangeran Sindang Garuda. Pangeran Sindang Garuda datang, itu kira-kira beberapa saat lagi kemudian Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di Cirebon. Amuk Marugul ngamuk, arane gak amuk, ngamuk Amuk Marugul ning Astana Japura ki. Laka sing bisa ngelawan ning Amuk Marugul jere Raja Astana Japura arane Prabu Handayanang, Handiang. Prabu Handiang jere Prabu Handiang, saya punya anak bernama Dewi Rara Kuning. Ayu uangnya, wong Astana Japura mah wadone ayu-ayu, bengen. Wah, arane Rara Kuning. Lamun ibune Sunan Gunung Jati arane Rara Santang, lamun wong Astana Japura arane Dewi Rara Kuning. Jere apa arane Prabu Handiang. Siapa orang yang bisa mengalahkan Marugul, maka dia akan saya kawinkan dengan yang namanya Dewi Rara Kuning. Kayane lamun kula wis ana waktu iku sing Banten teka merene akan ikut sayembara untuk mengalahkan Amuk Marugul. Paling-paling ning kene saingane Kiai Abbas doang. Akan saya lawan Kiai Abbas kalau saya waktu itu sudah ada. Kemudian gulet kabeh pada mati liane mah ngelawan Amuk Marugul, nggak ada yang sanggup. Barang Pangeran Sindang Garuda, namanya Garuda. Dasar negara kita lambangnya itu adalah burung Garud. Iku ngembile sing Astana Japura, Bu. Akhirnya melawan Pangeran Amuk Marugul. Amuk Marugul nang Pangeran Sindang Garuda. Sejak itulah di sini ini banyak keturunan Pangeran Sindang Garuda dan dari Dewi Rara Kuning. Kok sehingga kudung-kudung kuning iki moroga. Karena Dewi Rara Kuning ku ibu-ibu ku ayu lagi nome iki. Masya Allah, iki wonge mesin diomonge maki Dewi Rara Kuning. Nah ini budaya. Lakula wong Banten bae weruh sejarah Astana Japura. Apabila orang Astana Japuranya melupakan sejarah daripada Astana Japura, tidak kenal lagi nama-nama daripada Pangeran Sindang Garuda, tidak kenal lagi dengan Prabu Handiang, kenale karo Pakih Mukodam, Alwi Kolikosam dan lain sebagainya, padahal tidak ada sejarahnya sama sekali. Maka ini ketahanan nasional geostrategis daripada bangsa Indonesia berarti sudah jebol. Apalagi itu geostrategis
ketahanan nasional bangsa kita yang harus dijaga adalah kesatuan wilayah. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak boleh ada sejengkal pun yang mengambilnya. Kuburan 1 meter kali 2 meter ikut didokoni aran wong Yaman bin Yahya, padahal di situ tidak ada kuburannya, berarti sejengkal tanah Indonesia sudah direbut oleh bangsa lain. Tepuk tangan. Wedine lowe tepuk tangan mentang-mentang wis jam 1 kok dalam maning. Iki taga cerekula iki acara sampai jam 1 ning Banten mah acaraku jam 11 riren. Ning kene sampai jam 1 mbek arep mulai ceramah. Dalam maning Bu ya. Ketahanan nasional yang lainnya prinsipnya adalah kesatuan nasib. Indonesia, seluruh bangsa-bangsa yang ada di dalamnya satu nasib, yaitu dalam suka dan duka. Zaman prasejarah kita penuh kebanggaan dan kemuliaan. Zaman dinasti Sailendra kita penuh kebanggaan kemuliaan. Kita satu nasib sepenanggungan. Kemudian ketika kolonial Belanda datang, kita satu nasib, sama-sama kita dijajah oleh orang-orang Eropa. Kemudian kita berjuang, kita perang melawan bangsa asing. Merdeka 1945, kita satu kesatuan nasib, yaitu merdeka. Kemudian hari ini kita bersama-sama satu nasib menjadi bangsa Indonesia dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ketahanan nasional karena kesatuan nasib ini harus dijaga dan diperkenalkan oleh kita kepada anak-anak, sehingga kita orang Cirebon tidak menganggap orang lain kepada orang Maluku, karena kita saudara, kita satu keturunan, kita satu wilayah, kita satu kebudayaan, kita satu nasib sepenanggungan. Tidak boleh orang Papua itu merasa dia bukan bagian dari kita orang Jawa. Dia saudara kita yang harus dimuliakan semulia-mulianya, sebagaimana kita memuliakan bangsa Cirebon. Orang Banten memuliakan orang Cirebon, wajar, masih sedulur, masih parak duluranane. Tapi bagaimana orang Banten, bagaimana orang Cirebon merasa betul-betul saudara dengan seluruh bangsa yang ada di tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus dikembangkan lagi, ini yang harus diajarkan, bahwa seluruh manusia yang hidup dalam kesejarahan bersama ribuan tahun yang silam di atas tanah Nusantara ini, semuanya adalah saudara, semuanya satu nasib, satu penanggungan, satu wilayah, satu kesejarahan, dan terakhir satu kerohanian sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ketahanan nasional. Prinsipnya yang terakhir adalah bahwa bangsa Indonesia ini satu kerohanian, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip-prinsip geostrategis bangsa Indonesia, yaitu ketahanan nasional. Bagaimana ketahanan nasional ini selalu dipupuk untuk diajarkan sebagai wawasan Nusantara. Tidak boleh kita merasa sebagai bangsa Indonesia inferior terhadap bangsa-bangsa lain. Kita memiliki kesejarahan yang begitu luhur. Kita bisa membuat Borobudur. Masa lalu orang tidak ada material, tidak ada material Cina,
Tetapi kita sudah bisa bikin Borobudur, kita sudah bisa bikin Prambanan, kita sudah bisa bikin Roro Jonggrang, peradaban Gunung Padang di Jawa Barat, Goa Sarage, dan lain sebagainya. Yang lain belum ada yang masuk Islam. Orang sini dulu leluhurnya sudah masuk Islam. Kalau ada Sunan Gunung Jati, masjid rame karena ada Sunan Gunung Jati. Kalau Sunan Gunung Jati lagi nggak ada, sepi karena emang belum ada masyarakat Cirebon yang lainnya masuk Islam. Suatu ketika Sunan Gunung Jati datang ke sini, waktu sholat Sunan Gunung Jati datang ke masjid, sepi. Ningendi iki wong Astana Japura, lamun anak kita merame je barang kita mendadak teka je pada laka. Wong-wong pada mai weruning batu rening tetanggane bahwa anak Sunan Gunung Jati pada teka. Jere Sunan Gunung Jati lamun wis manjing Islam japura-pura. Lamun anak kita pada teka, lamun kita laka je pada orang sholat maning. Akhirnya Sunan Gunung Jati rada marah, ditendang masjidnya sampai mabur ning Cilacap. Ning kisah legenda para sejarah dari Cirebon. Akhirnya mulai saat itu orang Astana Japura menjadi contoh yang tidak punya lagi rasa pura-pura, tetapi betul-betul yang menjadi pengikut Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, ikut menyebarkan Islam di Cirebon, ikut pula menyebarkan agama Islam di Banten. Iku adalah hasil dakwah dari Sunan Gunung Jati lan wong Astana Japura. Jadi Banten sikiki ake wong Islam, di situ ada peran besar dari leluhur-leluhur orang Astana Japura. Makanya wong Banten orang macem-macem ning wong Astana Japura. Senajan durung dimai mangan gak orang ngomong kula mah. Ora kaya Yaya Abbas. Yaya Abbas mah wong buntet wong dewek. Jadi durung dimai mangan gak ngomong. Mah ora apa-apa. Wong Islamnya gak kula nang wong Astana Japura segala bengene sing nyebaraken ning Banten gitu badan. Menawi bentas ceramah ma anak. Sunan Gunung Jati kenapa berhasil menyebarkan agama Islam di Cirebon, di Jawa Barat, di Banten, di DKI Jakarta? Karena Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam yang universal, yang transenden, datang daripada Allah, tapi tidak pernah meninggalkan budaya-budaya setempat, budaya-budaya yang masih ada dalam koridor syariat agama Allah dibiarkan, seperti yang tadi dibicarakan oleh Asy-Syarif Abbas Bili Yahsi, semacam wayang dan lain sebagainya. Itu ditolerir dalam ajaran Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghai. Telah jelas mana yang benar, mana sesat. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Marah Labid, atau sing dikenal nang wong Astana Japura kelawan Tafsir Munir, ngomongaken Syekh Nawawi, qad tabayyana rusdu minal ghai, ay qad tamayyazal haqqu minal batil.
telah jelas berbeda mana yang hak dan mana yang batil. Maka tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Orang Hindu, orang Buddha tidak dipaksa oleh Sunan Gunung Jati dan para wali songo untuk masuk Islam, tetapi para duat, para pendakwah, para wali songo memberikan contoh akhlak yang baik pada masyarakat. Akhirnya tanpa paksaan agama Islam di Cirebon, di Banten, di Jakarta, di Jawa Barat dan seluruh Nusantara yang disebarkan oleh para wali songo menjadi mayoritas seperti sekarang. Alhamdulillah. Maka ketahanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang secara geografis berada di antara persilangan dua benua. Ada benua Asia, ada benua Australia, di tengah-tengah ada Indonesia. Ada ideologi politik liberal, ada ideologi politik komunis, di tengah-tengah ada Indonesia dengan 17.000 pulau, dengan 700 suku bangsa, 1.400 bahasa, dengan berbagai macam kebudayaan, seni, tradisi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Akhirnya Indonesia bersatu, menyatakan, bersumpah bahwa satu bangsa, satu bahasa, satu negara, Indonesia. Inilah ibu-ibu yang harus ibu-ibu ketahui, bahwa hari ini dunia tidak baik-baik saja. Dunia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Kemarin Bashar Assad di Suriah masih jadi presiden, sekarang sudah digulingkan. Cina dan Amerika sudah mendidih ingin menguasai Laut Cina Selatan. Bisa jadi ibu dan bapak, Indonesia yang berada di tengah ini akan menjadi medan pertempuran antara kekuatan-kekuatan negara-negara yang ingin memonopoli otoritas ekonomi politik kekuasaan. Jika di dalam negeri Indonesia sendiri ketahanan pangan, ketahanan energinya lemah, maka jika suatu saat naudzubillah terjadi peperangan dunia, maka Indonesia tidak bisa lagi untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungannya sebagai bangsa juga sebagai negara. Maka ibu-ibu, ketahanan nasional ini penting. Ketahanan nasional negara Kesatuan Republik ini penting. Kita bukan hanya menghadapi mereka yang ada di luar negara kita, tetapi yang kadang-kadang paling susah menghadapi para pengkhianat negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara kita hanya fokus untuk bagaimana mempertahankan negara kita dari orang-orang luar, maka kita harus menguatkan dalam negeri kita dalam ketahanan nasional. Prinsip-prinsip ketahanan nasional harus dikuatkan secara geostrategis nasional bangsa Indonesia. Apa itu? 5 perkara. Pertama adalah geostrategis
ketahanan kita sebagai bangsa Indonesia dilihat dari kesatuan kesejarahan, bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu sejarah. Tidak boleh sejarahnya dipisah-pisahkan antara Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Semuanya memiliki kesatuan sejarah yang akan menyatukan kita sebagai bangsa, yang akan menyatukan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Puluhan ribu tahun yang silam kita sudah satu sejarah. Ini adalah prinsip ketahanan nasional yang pertama yang tidak boleh diabaikan, dan sejarahnya tidak boleh dirubah oleh siapapun juga. Apabila kesatuan kesejarahan bangsa Indonesia ini ada yang merubah, ketahanan nasional ini akan mengalami sebuah retakan yang dari situ musuh akan dapat dengan mudah untuk menguasai kita. Maka jaga di Astana Japura ini. Di sini banyak makam para wali-wali. Jangan sampai makamnya dirubah jadi Ba'alawi. Di sini kesejarahan Sunan Gunung Jati, para wali-wali di Cirebon. Jangan sampai kesejarahan Astana Japura yang merupakan satu desa yang bersejarah, desa di mana dulu pernah Sunan Gunung Jati di sini mengajarkan agama. Di sini Sunan Gunung Jati ngobrol, dimai kopi, mungkin pada ngerokok bapak-bapak nema. Sunan Gunung Jati mah menang be ngedeleng wong Astana Japura ngerokok memangan melulu je gimana. Jangan sampai sejarahnya ada yang merubah. Jangan sampai segala kearifan lokal Astana Japura, kuda liman kayak maung sing tek enggok aja sampai hilang. Budaya-budaya jangan sampai hilang. Kenapa? Karena kesatuan kebudayaan juga merupakan salah satu prinsip-prinsip ketahanan nasional. Yang kedua prinsip ketahanan nasional adalah kesatuan kebudayaan. Budaya yang ada di Indonesia adalah kebudayaan Indonesia yang merupakan kebudayaan dari suku-suku bangsa, ratusan suku bangsa Indonesia, yang budaya dan tradisinya saling kait mengait antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya, kemudian menjadi kebudayaan nasional bangsa Indo. Jangan sampai kebudayaan nasional Indonesia ini hilang. Kenapa? Salah satu prinsip ketahanan nasional adalah kebudayaan. Jika masyarakat berbudaya yang ada di Indonesia ini budayanya sudah hilang, diganti oleh budaya-budaya luar, baik budaya luar yang merupakan budaya barat atau budaya-budaya Arab, kemudian kita lupakan budaya Astana Japura, kita lupakan budaya Madura, kita lupakan budaya Banten, kita lupakan budaya Kalimantan, budaya Dayak, kita lupakan budaya Aceh, kita lupakan budaya orang-orang Batak, kita lupakan budaya Mandailing Natal, kita lupakan budaya Jambi, kita lupakan budaya Palembang, kita lupakan budaya Pagaruyung, kita lupakan budaya Lampung, kita lupakan budaya Bengkulu dan lain sebagainya. Maka ketika budaya itu sudah hilang, musuh akan mudah mencaplok negara kesatuan Republik Indonesia, karena identitasnya sudah berubah, sudah tidak ada lagi identitas nasional. Kita sebagai bangsa yang berbudaya,
bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang telah berikrar untuk menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Jadi ibu, masalah budaya yang sekarang ini digeser, budaya wayang digeser, budaya maulidan, marhaba kita rubah, kita laka identitasnya maning, marhaba kita pada kayak marhaba uang-uang luar negeri. Akhirnya budaya marhaba kitanya tidak ada, seakan-akan semuanya sama. Yang menyebarkan agama Islam di sana dengan di sini sama, padahal kita punya marhaba yang khusus dari zaman dulu. Sejak Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Cirebon, anaknya menyebarkan agama Islam di Banten, kita punya marhaba. Marhaba itu yang harus kita galakan kembali. Marhaban ya Nur Raini, marhaba. Bengenlah ke speaker teger kurungune ke bapak-bapak sing tua-tua ke bari ngedengkek bening musola kaning tembok, barang tangi uang wis pada laka kabeh. Marhaba ganti, qasidahan kiai-kiai ganti jadi perkutuk makanan-makanan kayak joget-joget segala macam. Ini adalah ketahanan nasional kita berarti sudah jebol. Kalau ketahanan nasional kita sudah jebol, salah satu prinsip ketahanan nasional adalah kesatuan kebudayaan nasional kita bangsa Indonesia. Jika budayanya sudah dijebol, maka negaranya gampang dirampok. Kotane wis dirampok, embu Cirebon mah, hari Banten mah adoh malwani. Tapi Tegal wis ana haul Tegal, sing haul dudu wong Tegal, sing dihauli dudu wong Tegal, raine dudu rai wong Tegal, cungure dudu cungur wong Tegal. Solo wis dirampok aran kotane haul Solo, sing dihauli dudu Kanjeng Sinuhun Raja Surakarta, tapi sing dihauli kelawan nama haul Solo adalah orang yang bukan orang Solo. Budaya Solo yang begitu luhur sekarang ditinggalkan oleh orang Solonya sendiri, hanya ada di sekitar keraton saja. Apabila budaya ini sudah jebol, maka sebentar lagi negara bangsa ini akan jebol.